بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Di saat manusia meninggal dunia, maka akan terputus semua amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hal ini sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Amal jariah adalah amal yang akan terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan ataupun amal keburukan semasa hidupnya. Maka dari itu, ada amal keburukan yang pernah dikerjakan semasa hidup di dunia dan akan terus mendapat kucuran dosa meskipun telah meninggal dunia. Dalam surah Yasin ayat 12, Allah berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Berdasarkan ayat tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan amal yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat amal baik itu dan memberikan ganjaran atas amal tersebut. Namun sebaliknya, apabila melakukan amal keburukan atau maksiat, maka akan menuai dosa ditambah dengan dampak buruk yang akan didapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umatnya untuk berhati-hati agar tidak terjebak dengan dosa jariah. Maksudnya yakni dosa yang akan terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Lalu jenis dosa apakah itu? Yang pertama, mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya yaitu seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di depan orang lain sehingga menyebabkan banyak orang mengikuti perbuatannya, meskipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikuti perbuatannya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang-orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Adapun salah satu contoh yang sering terjadi saat ini, yaitu ada seorang wanita mengenakan celana pendek di hadapan banyak orang. Kemudian ada wanita lain melihat dan ikut menirunya sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih. Padahal kita mengetahui dalam Islam tidak boleh memperlihatkan aurat kepada selain muhrimnya. Meskipun wanita yang pertama kali memakai celana pendek tidak mengajak orang lain secara terang-terangan, namun banyak wanita lain yang menirunya.
maka ia akan mendapat kucuran dosa tanpa dikurangi sedikit pun, sekalipun pelopor wanita yang pertama kali mengenakan celana pendek telah meninggal dunia. Yang kedua, orang yang mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seseorang yang menyuruh dan mengajak orang lain pada perbuatan dosa, maka akan mendapatkan dosa dari para pengikutnya. Hal ini tertuang dalam Quran Surah An-Nahl ayat 25. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Orang-orang yang mendapatkan dosa ini adalah para da'i yang menyeru pada kemaksiatan, maupun tokoh dukun atau paranormal yang mengajak pada kesyirikan, termasuk dalam hal menyuruh orang lain atau menjerumuskan orang lain untuk berbuat dosa meskipun dirinya tidak melakukan dosa tersebut. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti, menjalankan apa yang pernah diperintahkan olehnya, maka orang-orang tersebut akan terus mendapat aliran dosa sekalipun telah meninggal dunia. Maka dari itu, tidak ada cara lain selain dengan bertaubat dan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.